Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya dalam daring KBM kelas 7 Bahasa Inggris semester 1. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam episode 2 ini kita akan masih membahas KD 3.1. Seperti apa ulasan materinya? Silahkan simak materi KBM daring berikut ini. Di episode yang kedua ini kita masih akan membahas KD 3.1, yaitu tentang mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonalisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikator pencapaian kompetensi setelah pembelajaran ini, siswa mampu 1. Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam ungkapan-ungkapan berpamitan. Yang kedua, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam ungkapan mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam ungkapan-ungkapan meminta maaf beserta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Sebelum masuk ke submateri berikutnya, mari kita mereview materi di episode yang pertama. Seperti yang kita ketahui atau kita bahas sebelumnya, di materi di episode yang pertama itu kita membahas tentang greeting atau sapaan berdasarkan waktu berserta responnya. Di sini ada good morning, responnya good morning. Good afternoon, responnya good afternoon. Good evening, responnya good evening. And good night, di mana responnya juga good night. Kemudian sapaan yang kedua adalah sapaan yang kita gunakan untuk orang yang belum pernah kita jumpai sebelumnya, atau sapaan yang kita gunakan untuk first meeting atau perjumpaan pertama kali. Di sini di dalam kolom yang sebelah kiri ini adalah kolom sapaannya dan sebelah kanan adalah responsesnya. Khusus untuk sapaan bagi orang yang belum pernah kita jumpai sebelumnya, biasanya responnya itu ditambah akhiran to yang berarti juga. Ya, mari kita ulangi cara menyapa orang yang baru kita kenal. How do you do? How do you do too? Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to see you. Nice to see you too. I'm glad to see you. I'm glad to see you too. I'm happy to meet you. I'm happy to meet you too. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you too. Nah, itu adalah beberapa sapaan dan ungkapan yang kita gunakan untuk menyapa orang yang baru kita kenal. Kemudian kita beralih kepada pokok bahasan di submateri yang kedua, yaitu memahami ungkapan-ungkapan berpamitan atau tick living. Di sini disajikan dua kolom. Kolom yang pertama adalah expression of tick living atau ungkapan berpamitan. Kemudian di kolom yang kedua adalah responsesnya atau cara menanggapinya. Saat kita ingin mengakhiri perjumpaan, kita bisa mengucapkan goodbye, see you next time, see you again, see you tomorrow, see you later. Responnya biasanya menggunakan sapaan yang sama pula. Misalkan ini goodbye, maka responnya juga goodbye. See you menggunakan respon see you. Nah, bagaimana dengan model berpamitan variasi yang lain? Kalian bisa menirukan saya. Ya, coba kita simak sama-sama. Kalian dengarkan baik-baik, lalu tirukan. I think I should be going. I think I should be getting on my way now.
I've really got to go now. I've really got to run now. I have to get going now. Itu semua bisa bermakna saya harus pergi sekarang. Bagaimana dengan responnya? Respon juga bervariasi pula. Kita bisa menggunakan variasi respon dari sapaan tersebut sebagai berikut. Kalian perhatikan dan tirukan ucapan saya. I should get going too. Let's get together soon. Okay, I'll call you later. Nah, anak-anak, itu adalah berbagai macam sapaan yang bisa kita gunakan untuk berpamitan atau mengakhiri sebuah percakapan atau pertemuan dengan orang lain. Sekarang kita masuk di submateri yang ketiga, yaitu memahami ungkapan-ungkapan terima kasih dan responnya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya kita akan sering mengalami kesulitan. Kemudian kita akan meminta bantuan orang lain. Nah, setelah menerima bantuan, apa yang harus kita ucapkan? Tentunya kita harus menyampaikan rasa terima kasih kita. Di sini disajikan dua kolom. Kolom yang pertama berisikan expression of gratitude atau thanking atau ungkapan terima kasih. Kemudian kolom yang kedua adalah responses, tanggapan atau jawabannya. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada seseorang, kita bisa menggunakan ungkapan sebagai berikut. Kalian dengarkan cara mengucapkan lalu ulangi ucapan saya. Thank you. You are so kind. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks. I want to thank you. Nah, untuk menanggapi ungkapan-ungkapan terima kasih, kita bisa menggunakan variasi respon sebagai berikut. Kalian dengarkan lalu ulangi ucapan saya. That's all right. My pleasure. You are welcome. No problem. Don't mention it. It's okay, you are welcome. It was nothing. Well, it was no trouble. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham cara mengungkapkan rasa terima kasih dan menanggapinya? Mari kita melanjutkan ke bahasan yang keempat, yaitu submateri tentang memahami ungkapan meminta maaf atau asking apology. Di sini disajikan dua kolom. Kolom yang pertama berisikan expression of asking apology atau ungkapan meminta maaf. Kemudian yang sebelah kanan adalah responses atau tanggapannya. Saat kita melakukan suatu kesalahan, alangkah baiknya apabila kita mengucapkan rasa bersalah dengan cara meminta maaf kepada orang yang terdampak atas kesalahan kita. Bagaimana cara mengungkapkannya? Perhatikan ucapan saya, dengarkan baik-baik, lalu tirukan. Please forgive me. I'm terribly sorry about. I would like to apologize for. I apologize for. I'm sorry. I didn't mean to. Sorry about that. Nah, bagaimana cara merespon rasa ungkapan meminta maaf? Kalian bisa menggunakan utterance atau ucapan sebagai berikut. That's quite all right. You don't need to apologize. It's not your fault. Don't worry about it.
Oh, well, it's done now. Forget it. No problem. Oke anak-anak, apakah kalian sudah bisa bagaimana cara mengungkapkan ungkapan berpamitan, kemudian ungkapan-ungkapan berterima kasih, dan ungkapan meminta maaf beserta responnya? Jika masih kurang jelas, kalian bisa memutar ulang video ini, menyimak penjelasan saya, mengulangi ucapan, kemudian mencoba untuk mempraktekkannya di rumah. Sekian untuk episode yang kedua. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.